Siapapun yang bawakan kebenaran tersebut, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, aminkan. Cuman masalahnya kita masih suka ngelihat orang. Kita masih menganggap bahwa kalau dia itu bergelar profesor, kalau dia punya gelar S3 Biblical Studies, maka pekabarannya itu lebih dahsyat, kualitas pekabarannya itu lebih hebat, dan lebih murni dibandingkan anak atau seorang muda yang tidak lulus kelas 3 SD membawakannya. Shalom, senang untuk bertemu kembali di pelatihan Medical Missionary Online Training. Saat ini kita akan mempelajari satu subjek dengan judul Spirit of Prophecy, yaitu roh nubuat. Kita akan mempelajari karunia nubuat, bagaimana Tuhan memperkenalkan karunia nubuat di dalam kehidupan di dalam Alkitab, dan apakah karunia nubuat itu masih berlangsung sampai saat ini pada jemaat Tuhan, dan kalau masih berlangsung seperti apa tanda-tandanya untuk membedakan karunia nubuat yang asli dengan karunia nubuat yang palsu. Dan untuk memulainya, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa yang di surga, tolong kami, jauhkan kami dari setiap halangan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, agar kami boleh mempelajari firman Tuhan, kami boleh mengerti dan mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Izinkan kami untuk menikmati kuasa firman Tuhan yang sanggup untuk mengubah kehidupan kami. Ini doa kami Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka ayat Alkitab di dalam 2 Timotius pasal 3, ayatnya yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, ketika kita mempelajari setiap tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, itu bukanlah sesuatu hal yang buang-buang waktu. Mempelajari firman Tuhan bukanlah sesuatu hal yang sia-sia, mempelajari firman Tuhan adalah suatu hal yang bermanfaat. Walaupun ada begitu banyak yang mengaku Kristen sekarang menganggap bahwa belajar firman Tuhan adalah hanya buang-buang waktu saja. Mereka lebih menganggap bahwa baca komik, nonton kartun, nonton film, drama, nonton bioskop bahkan lebih berharga dan lebih bermanfaat daripada belajar firman Tuhan. Beberapa orang bahkan mungkin berpikir cari uang lebih bermanfaat. Pelesir lebih bermanfaat, makan-makan lebih bermanfaat daripada mempelajari firman Tuhan. Tapi di sini kita diingatkan bahwa belajar firman Tuhan itu bermanfaat. Yesus pernah katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di mana kita dapat mempelajari kebenarannya tentang kerajaan Tuhan? Lewat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, bahkan sekalipun ketika kita tidak mengerti, itu bukanlah suatu hal yang sia-sia. Nanti kita akan pelajari. Jadi belajar firman Tuhan itu bermanfaat, punya manfaat, dan begitu banyak manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Menurut ayat ini katakan bahwa belajar firman Tuhan, tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, bermanfaat untuk mengajar. Inilah manfaat dari mempelajari firman Tuhan yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Belajar firman Tuhan adalah suatu hal yang bermanfaat untuk mengajar. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang kita anggap kita ini orang baik, kita anggap kita ini orang benar, sekarang kita diajar, sekarang kita diberitahu kesalahan kita. Sering kan kita anggap bahwa diri kita ini lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan bahwa tidak ada yang benar, tidak ada yang baik di dalam Kitab Roma pasal 3 katakan bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Bahwa kita tidak lebih baik bahkan dari mereka yang masih makan daging. Bahkan dari mereka yang masih suka pamer-pamer badannya. Bahkan dari mereka yang kafir dan menyembah berhala sekalipun, yang sembah-sembah patung sekalipun, kita tidak lebih baik dari mereka. Itulah kenapa ketika kita belajar firman Tuhan, kita diajar untuk rendah hati. Yesus katakan, datang kepadaku, belajar padaku, karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Ketika kita belajar firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita. Setiap kesalahan, kekeliruan, dosa, kegelapan yang kita masih simpan, yang kita masih anggap sesuatu hal yang berharga, harus siap untuk dibongkar, harus siap untuk dinyatakan bahwa itu salah. Dan ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, bersyukur siapapun yang bawakan itu.
Karena itu manfaat dari firman Tuhan. Kita mendapatkan manfaatnya. Tapi tidak berhenti di situ saja. Belajar firman Tuhan bukan hanya memberikan informasi. Belajar firman Tuhan bukan hanya menyatakan benar dan salah. Tapi belajar firman Tuhan, ternyata firman Tuhan itu punya manfaat, punya kuasa untuk apa lagi? Memperbaiki kelakuan. Di dalam firman Tuhan ada kuasa untuk kelakuan kita terperbaiki. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dari yang tidak ada, dari yang gelap, dari yang tidak teratur, dari yang kosong. Tuhan katakan bumi waktu itu adalah apa? Bumi itu kosong, gelap, gulita, dan kacau, tidak berisi katanya. Chaos. Dari yang kacau, dari yang tidak berbentuk itu, dari yang kosong itu, dengan firman Tuhan, yang gelap itu dengan firman Tuhan, Tuhan bisa ubah, Tuhan bisa perbaiki, yang gelap itu diubah, diperbaiki menjadi terang. Yang kacau itu diperbaiki menjadi teratur. Yang kosong itu diisi dan dipenuhi. Dari yang tidak benar menjadi benar, dari orang yang tidak ada kebaikan menjadi orang baik. Itulah kuasa firman Tuhan. Di dalam penciptaan kita melihat bagaimana firman Tuhan itu begitu berkuasa. Dari kisah penciptaan, kalau kita mengimani kisah penciptaan, di situ kita belajar bahwa firman Tuhan itu maha dahsyat. Firman itu luar biasa. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar informasi. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar memberitahu, tapi firman Tuhan itu punya kuasa. Dia itu hidup. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Tuhan katakan, mari kita buka ayatnya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan apa? Berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan tidak pernah sia-sia dikeluarkan, bahkan dikatakan dia akan keluar dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil. Berhasil. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan yang mengoreksi kelakuan kita, saat itu juga sebenarnya sebagaimana pada penciptaan, hari itu juga, saat itu juga terjadi ketika Tuhan katakan jadilah terang, langsung jadi hari itu juga. Ketika kita mendengar satu firman yang mengoreksi, memperbaiki kelakuan kita, sebenarnya hari itu juga kelakuan kita bisa terkoreksi. Sebenarnya. Kalau kita belajar ketika kita buka Keluaran pasal 20, kalau kita buka Keluaran pasal 20, ketika Tuhan memberikan 10 perintah, atau sering dikatakan juga 10 janji Tuhan, dia memulainya dengan ayat ini. Ayat yang kedua dikatakan ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Baru dia katakan 10 perintah atau 10 janji Tuhan. Dari 10 janji Tuhan ini, 8 diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan kata jangan. Kalau di versi bahasa Inggris, kata yang digunakan atau frasa yang digunakan adalah thou shall not. Apa itu thou shall not? Kamu tidak akan. Beda kata jangan dengan kamu tidak akan ya. Kalau kata jangan, jangan buat itu. Artinya, saya menyuruh kamu, kamu tidak boleh buat itu. Jadi bebannya ada samamu untuk tidak buat itu. Tapi ketika kata yang digunakan adalah kamu tidak akan, itu bukan sebuah kata yang membebani, tapi itu adalah sebuah kata janji. Sebuah kata perintah, kamu tidak akan. Jadi kuasanya bukan ada pada kita untuk tidak melakukan itu, tapi kuasanya ada pada Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji kamu tidak akan. Ketika Tuhan katakan kamu tidak akan membunuh, kamu tidak akan berzina, kamu tidak akan mencuri, Tuhan janji agar kita tidak melakukan itu. Itu janji Tuhan. Ingat Keluaran pasal 20 ini dimulai dengan firman bahwa akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah perbudakan. Karena aku, Tuhan katakan, karena aku sanggup untuk membawa kamu keluar dari perbudakan dosa. Karena aku sanggup membawa kamu keluar dari kegelapan dosa, menuju kepada terang yang ajaib, menuju kepada kerajaan kasih karunia. Aku juga sanggup, dengan kuasaku, kamu tidak akan membunuh. Dengan kuasaku, kamu tidak akan berzina. Dengan kuasaku, kamu akan
menuruti setiap perintah-perintahku. Kuasa Tuhan. Hukum Tuhan adalah janji Tuhan yang Tuhan mau genapi di dalam kehidupan kita. Tapi ada begitu banyak orang Kristen yang berjuang untuk menggenapi firman Tuhan, yang berjuang untuk menggenapi janji-janji Tuhan dengan dagingnya, dengan kuasa dagingnya. Maka itu hanya akan didapati kemunafikan atau kegagalan saja. Rasul Paulus katakan dalam kitab Roma dan kitab Galatia, kamu telah memulainya dengan roh, kenapa kamu akan melanjutkannya dengan daging? Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tapi kita berjuang untuk menggenapi setiap firman Tuhan itu dengan kekuatan daging kita. Mustahil. Tidak akan bisa. Kelihatan dari luar bisa. Kelihatan dari luar kita memproduksi atau kita menghasilkan satu kehidupan yang saleh. Tapi di mata surga itu adalah sebuah kemunafikan. Di mata surga kita hanya menggunakan jubah pohon ara saja. Jadi kita lihat di sini bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Bukan dengan kuasa manusia atau bukan dengan ditambah kuasa manusia untuk menggenapi firman Tuhan. Tapi di dalam firman Tuhan cukup kuasanya untuk melaksanakan apa yang dia firmankan. Termasuk untuk memperbaiki kelakuan kita. Termasuk untuk apa lagi? Mendidik dalam kebenaran. Termasuk untuk menjaga kita yang percaya terhadap kuasa firman tersebut untuk tidak melakukan dosa. Untuk mempertahankan kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Mempertahankan kita agar kita boleh hidup benar. Menjadi orang benar. Kembali lagi. Bukan dengan kuasa kita. Tapi dengan kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat. Firman Tuhan berkuasa. Tapi tidak berhenti di situ. Di ayat yang ke-17 dari 2 Timotius pasal 3. Dia lanjut. Dengan demikian, oleh karena mempelajari firman Tuhan, oleh karena percaya pada kuasa firman Tuhan, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, apa katanya? Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi selanjutnya adalah memperlengkapi umat. Memperlengkapi dengan berapa banyak perbuatan baik? Dengan 1, 2, 5, 10. Setiap perbuatan baik. Tidak cuma 1, tidak cuma 2, tidak cuma 5, tidak cuma 10. Setiap perbuatan baik yang ditulis di dalam Alkitab, yang ditulis di dalam firman yang diilhamkan oleh Tuhan ini, boleh menjadi kehidupan kita, mungkin dan dapat dan pasti jadi kehidupan kita. Seandainya kita percaya terhadap kuasa firman Tuhan. Dan inilah manfaat dari firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya mengajar dan menyatakan kesalahan. Firman Tuhan bukan hanya memberikan informasi, tapi mentransformasi. Dia tidak hanya memberikan informasi, tapi mengubah kehidupan kita. Kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan cuma informasi, tapi ada kuasa di dalam firman tersebut. Coba kita perhatikan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, kata yang digunakan sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Kata diilhamkan oleh Tuhan ini adalah, di dalam bahasa Grekanya yang digunakan adalah kata ini, Theo. Jadi kata yang digunakan adalah Theopneustos. Apa ini Theopneustos? Theo itu artinya adalah Tuhan. Dan Pneustos artinya adalah nafas. Jadi yang secara literal, tulisan diilhamkan oleh Tuhan adalah tulisan yang bernafaskan Tuhan. Di mana di dalam tulisan itu ada nafas Tuhan. Nah ini ada beberapa makna, ada beberapa tafsiran mengenai kenapa disebut bahwa tulisan ilham adalah tulisan yang bernafaskan Tuhan. Contoh seperti ketika Daniel mendapatkan penglihatan, Daniel katakan bahwa habis nafasnya. Dia berhenti bernapas. Ketika dia dapat penglihatan, Daniel itu berhenti bernafas. Sehingga dari mana dia dapat nafas? Nafasnya dari Tuhan. Makanya dianggap bahwa ketika Nabi memperoleh ilham, dia bernafaskan Tuhan dan ilham itulah yang dituliskan. Oke? Nafas Tuhan. Tapi kata pneustos ini bisa juga bermakna roh. Ada di dalam teologi ada namanya pneumatologi. Jadi roh. Pneumatologi itu adalah ilmu tentang yang mempelajari tentang roh ya.
Roh, sebagaimana dalam bahasa Ibrani, kata roh atau ruah itu juga bisa berarti nafas. Jadi tulisan yang ada roh Tuhan di dalamnya, yang roh Tuhan gerakan untuk menulis, itu semua punya manfaat ini. Nah, untuk lebih memperdalam maknanya, mari kita lihat kapan pertama kali kata nafas digunakan di dalam Alkitab, khususnya nafas Tuhan. Mari kita buka ayatnya di dalam Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini adalah ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan sudah bentuk Adam. Tuhan bentuk Hawa juga. Sempurna. Fisiknya sempurna. Tanpa cacat celah. Simetris. Tidak ada yang bengkok-bengkok, yang cacat, yang tidak harmonis. Atau tidak selaras. Semuanya sempurna. Begitu juga Hawa, cantik. Adam juga berotot, mungkin six pack. Atau lebih daripada six pack. Kegantengan, keindahan, kecantikan Adam dan Hawa adalah sebuah kegantengan, keindahan, dan kecantikan yang kita tidak bisa bayangkan. Karena Rasul Paulus katakan di dalam Efesus, kita ini adalah masterpiece of God. Mahakarya Tuhan, karya agung dari Tuhan. Jadi begitu luar biasa. Tapi ketika Tuhan bentuk manusia dari debu tanah ini, sebelum nafas hidup Tuhan masuk, dihembuskan ke dalam hidung manusia, apakah manusia adalah makhluk yang hidup? Tidak. Ayub katakan bahwa roh Tuhan, oleh nafas Tuhan, oleh roh Tuhan, kita hidup. Jadi, sekalipun tubuhnya sudah perfect, tubuhnya, fisiknya sudah sempurna, selama roh Tuhan, selama kehidupan Tuhan belum menguasai, belum masuk dan menjadi kehidupan manusia, manusia hanyalah patung. Manusia hanyalah seperti patung tanah liat yang ganteng, patung tanah liat yang cantik. Itulah mengapa Yesus katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Padahal mereka hidup. Kenapa Yesus bilang mati? Karena kehidupan rohaninya mati. Karena Roh Kudus belum menjadi kehidupannya. Kehidupan Tuhan belum menjadi kehidupannya. Begini, ada begitu banyak orang Kristen. Ada begitu banyak orang yang mengaku pengikut Tuhan. Tapi bagi mereka, di pemikiran mereka, untuk menjadi manusia atau nilai dari kehidupan manusia, yang membuat manusia itu berharga adalah tampilan luar atau tampilan fisik. Begitu banyak orang Kristen menganggap bahwa kalau saya cantik, kalau saya ganteng, kalau saya indah, kalau saya berotot, maka itu adalah nilai kehidupan saya. Bahwa itulah kehebatan. Bahwa kegantengan atau kecantikan atau outward look, tampakan luar, tampakan lahiriah, itulah yang membuat manusia berharga. Itulah yang membuat manusia bernilai. Tapi di pemandangan surga, mau secantik apapun kita, seganteng apapun kita kelihatannya, sebaik apapun kita terlihat dari luar, selama di dalam hati, di dalam kehidupan rohani, inward life kita, di dalam kehidupan batiniah kita, Roh Kudus tidak berkuasa, Roh Kudus tidak menghasilkan kehidupan sebagaimana mestinya, maka kita akan dianggap sebagai manusia mati, tidak hidup. Karena di pemandangan surga, bagi Tuhan, nilai hidup manusia dianggap hidup kalau roh Tuhan, kalau kehidupan Tuhan masuk dan menguasai kehidupannya. Itulah yang menjadikan manusia hidup di mata Tuhan. Oleh karena dosa kita mati, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan mau hidupkan kembali kita. Tuhan mau kembali menghidupkan kita. Dengan cara apa? Sekali lagi Tuhan mau menghembuskan nafasnya agar kita menjadi makhluk yang hidup, agar kita memperoleh kehidupan yang baru. Yang mana nafas Tuhan? Yang dia gunakan? Ini. Theopneustos. Inilah nafas Tuhan yang Tuhan pakai, yang Tuhan gunakan untuk masuk dan merasuki jiwa kita. Untuk masuk dan merasuki setiap kehidupan kita, sehingga kita, hidup kita, bukan lagi oleh karena daging, tapi oleh karena firman Tuhan.
Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh firman Tuhan. Inilah yang seharusnya menjadi kehidupan kita. Inilah yang membuat manusia hidup. Disinilah kehidupan baru. Dan setiap kehidupan, perbuatan baik, kehidupan kebenaran yang ditulis di dalam ini, di dalam firman ini, di dalam tulisan yang diilhamkan Tuhan ini, di dalam Theopneustos ini, bisa dan pasti jadi kehidupan kita. Dan itulah yang sekarang sedang ditunggu-tunggu oleh dunia. Satu umat yang diperlengkapi dengan perbuatan baik. Satu umat yang kembali kehidupan ilahi ada di dalam dia dan menguasai setiap kehidupan, pemikiran, dan tutur katanya. Dan itu yang kita nanti-nantikan dan itu yang kita harapkan. Kalau kita lihat ketika Tuhan menciptakan manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, berhadap-hadapan dengan Tuhan. Buktinya dari mana? Mari kita lihat Kejadian pasalnya yang kedua. Waktu Tuhan menciptakan manusia, waktu manusia buka matanya, siapa yang pertama kali dia lihat? Tuhan. Waktu Adam pertama kali buka matanya, Tuhan yang pertama kali dia lihat. Ketika Hawa pertama kali buka matanya, Tuhan yang pertama kali kita lihat. Ketika kita buka mata di pagi hari, apa yang pertama kali kita lihat? Itu menggambarkan siapa Tuhan kita. Apa kita waktu buka pertama kali mata kita langsung lihat handphone? Apa waktu kita buka mata kita pertama kali kita lihat, kita langsung lihat firman Tuhan? Di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8 juga dikatakan bahwa ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia ini ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi mereka sebenarnya tidak kaget ketika Tuhan datang saat itu. Mereka takut, bukan kaget. Kenapa? Ayat ini sebenarnya mengindikasikan bahwa ada waktu-waktu yang tertentu atau appointed time, waktu-waktu tertentu di mana Tuhan dan manusia akan bertemu. Di ayat yang ke-8 dikatakan kapan waktu itu? Itu adalah ketika hari sejuk. Jadi bukan hanya hari Sabat, tapi pada hari sejuk juga Tuhan bertemu dengan manusia. Kapan ini ketika hari sejuk? Itu bisa pada pagi hari, itu bisa pada sore hari, atau bisa pada keduanya. Mungkin itu alasan kenapa ada korban pagi dan petang. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka sistem korban mulai diadakan. Dan kenapa harus ada sistem korban pagi dan korban petang? Mungkin dasarnya atau asal mulanya adalah ketika Adam dan Hawa masih ada di dalam Taman Eden, mereka terbiasa untuk bertemu dengan Tuhan pada pagi dan petang. Apakah kita mempunyai waktu-waktu tertentu pada pagi dan petang untuk bertemu dengan Tuhan? Jadi begitu indahnya ketika sebelum ada dosa, Tuhan dan manusia tidak memiliki keterpisahan sama sekali. Tuhan dan manusia boleh berbincang-bincang layaknya sahabat. Sangat dekat, bahkan secara fisik. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Taman Eden yang tadinya menjadi pusat tempat mereka bertemu, Tuhan dan manusia bertemu, sekarang manusia tidak boleh lagi masuk ke dalam Taman Eden. Mereka harus disingkirkan dalam Taman Eden oleh karena dosa. Menurut Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat yang kedua adalah oleh karena dosalah yang memisahkan kita dengan Tuhan. Sehingga sekarang Tuhan tidak dapat lagi untuk menampakkan diri secara langsung. Menurut Keluaran pasal 33, coba kita buka ayatnya. Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-20. Kenapa tidak boleh lagi bertemu dengan Tuhan secara langsung ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Karena dosa, sekarang hadirat Tuhan dibayangkan sebagai api yang menghanguskan. Ibrani katakan bahwa Tuhan adalah api yang menghanguskan.
Oleh karena dosa membuat kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan oleh kasih karunia Tuhan juga tentunya. Tuhan tidak menampakkan diri secara langsung pada kita. Karena kalau dia langsung menampakkan diri pada kita, kita yang sifatnya dosa, Tuhan yang sifatnya kudus, maka kita akan terbakar. Itulah neraka. Maka kita akan terbakar oleh hadirat Tuhan yang kudus itu. Dengan demikian, Tuhan mau untuk berkomunikasi dan tetap berkomunikasi dengan kita, dan dia menggunakan media. Yang tadinya bisa secara langsung dia berkomunikasi, tapi sekarang dia harus menggunakan perantara. Oleh karena manusia takut untuk bertemu dengan Tuhan juga, dan oleh karena kalau bertemu langsung dengan Tuhan pun manusia akan hangus dan terbakar dan akan merasakan neraka, maka Tuhan membuat atau menggunakan sarana-sarana untuk berkomunikasi dengan manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Apa saja sarana-sarana yang Tuhan gunakan? Roma 1 ayat yang ke-20. Apa firman Tuhan katakan di ayat ini? Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, sudah tidak nampak karena kita tidak bisa lihat itu, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi yang pertama yang Tuhan gunakan sebagai sarana komunikasi yaitu adalah karya ciptaan. Lewat karya ciptaan Tuhan, Tuhan mau berkomunikasi dengan kita manusia. Langit dan bumi dan semua ciptaan-ciptaannya itu menggambarkan ada pesan di dalam setiap ciptaan-ciptaan Tuhan. Sekalipun dosa telah mencemari karya ciptaan Tuhan ini, tapi selalu saja ada berkas-berkas pengharapan. Seperti kita melihat walaupun di tengah duri ada bunga yang mekar dan indah. Ada begitu banyak binatang-binatang yang tidak egois, yang tidak mementingkan dirinya sendiri saja. Induk hewan yang selalu menjaga dan memberi makan anaknya. Tingginya langit yang menggambarkan bahwa Tuhan yang begitu tinggi dan maha agung. Gunung yang begitu dahsyat, gunung yang begitu great, yang begitu besar, menggambarkan keagungan Tuhan. Dan sekiranya kita mau dengan penuh kerendahan hati dan hati yang merenung, kita boleh melihat setiap pesan-pesan kasih Tuhan yang Tuhan telah taruh, yang Tuhan telah tanamkan di dalam setiap karya-karya ciptaan Tuhan. Kebahagiaan sejati bab yang pertama menggambarkan itu kan. Tapi karya ciptaan Tuhan masih cacat untuk menggambarkan tabiat Tuhan. Dan Tuhan pun menggunakan sarana-sarana yang lain. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan pun menggunakan hal-hal yang supranatural di luar dari karya ciptaannya. Seperti apa? Contoh, misalkan penampakan malaikat. Tuhan menampakkan diri dalam wujud malaikat pada Abraham, kepada Yohanes, bahkan kepada murid-murid Yesus. Tuhan menggunakan malaikat, baik dia mengutus malaikat ataupun Tuhan menampakkan diri dalam rupa malaikat. Atau juga seperti suara dari langit, ketika Yesus dibaptis kemudian suara dari langit berbicara. Itu juga adalah sarana Tuhan atau media Tuhan atau cara yang Tuhan gunakan untuk berkomunikasi dengan manusia. Tapi bukan cuma itu. Tuhan juga kemudian Tuhan membentuk bait suci, khususnya kepada bangsa Israel. Lewat bait suci juga Tuhan berbicara. Kalau kita buka ayatnya di dalam Imamat pasal 1 ayat 1, ada suara keluar dari bait suci. Di dalam bait suci juga Tuhan berbicara kepada imam, baik itu dari atas tutup pendamaian, kita baca ayatnya itu di dalam Bilangan 7 ayat 89, maupun lewat batu Urim dan Tumim, Bilangan 27 ayat 21. Tuhan juga berbicara lewat bait suci. Kemudian Tuhan juga berbicara lewat
perantara pekabar, lewat pekabaran yang bisa dibawakan oleh para nabi, rasul, pengajar-pengajar, dan para penginjil. Nah, kita akan belajar paling banyak di kelas Spirit of Prophecy tentang pekabaran nabi ya, pekabaran. Nah, pekabaran ini bisa dalam berbagai macam bentuk Tuhan berikan. Bisa Tuhan berikan dalam bentuk orasi atau oral. Seperti pada khotbah, ketika Yesus berkhotbah, maupun ketika Elia berkhotbah, atau dalam bentuk counsel, nasihat. Ya. Rasul Paulus menulis surat, itu kemudian ada written atau tulisan, dalam bentuk tulisan. Tapi kita ke oral dulu, lewat orasi. Pekabaran langsung kita bisa dapatkan dari khotbah, nabi juga berkhotbah, nasihat rasul juga memberikan nasihat, bahkan termasuk lagu, nyanyian. Ini pun merupakan media pekabaran Tuhan. Kalau kita ingat ketika Miriam saat itu bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir, kemudian melewati Laut Tebrau, Miriam saat itu bernubuat, dan nubuatnya dia ungkapkan melalui nyanyi-nyanyian. Kitab Mazmur dan kitab Kidung Agung juga itu adalah buku lagu. Jadi nyanyian atau lagu juga bisa sebagai produk dari nubuatan. Nyanyian atau lagu juga merupakan pekabaran di mana Tuhan mau untuk berkomunikasi dengan manusia. Begitu juga dalam bentuk tulisan. Kalau kita buka Habakuk pasal 2 ayatnya yang kedua, mari kita buka. Habakuk 2 ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi pekabaran bukan hanya lewat pekabaran langsung, khotbah kah, counsel, nyanyian kah, tapi juga bisa dalam bentuk tulisan. Bisa dalam bentuk surat. Bisa dalam bentuk syair dan sajak. Seperti pada Amsal, pengkhotbah, itu syair dan sajak. Tapi bukan cuma lewat dua cara ini pekabaran diberikan, secara langsung atau orasi lewat mulut ataupun lewat tulisan, juga kehidupan nabi, kehidupan pekabar, kehidupan seseorang juga bisa menjadi sebuah pekabaran. Coba kita lihat ayatnya di dalam Hosea. Hosea 1 ayatnya yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Hosea, kehidupan rumah tangga Hosea dijadikan pekabaran oleh Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yeskel pasal 4, dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17, di situ Yeskel disuruh makan di atas kotoran manusia. Jadi lewat kehidupan, lewat perumpamaan atau peranan, Tuhan juga berkomunikasi dengan manusia. Jadi pekabaran nabi yang Tuhan kabarkan, Tuhan mau bawa pekabaran lewat perantara nabi, dia juga bisa gunakan lewat secara langsung orasi, lewat mulut atau lewat tulisan, bahkan lewat kehidupan para nabi itu sendiri. Bukan cuma lewat pekabaran juga. Tuhan juga berbicara kepada kita lewat peristiwa hidup. Kita buka ayatnya di dalam Ayub. Ayub pasal 33. Ayub 33 mulai dari ayatnya yang ke-14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Ayat yang ke-19. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Jadi lewat peristiwa hidup, baik itu peristiwa menyenangkan, mau itu peristiwa yang sedih, atau menjengkelkan, atau peristiwa yang membuat kita kecewa,
itu pun bisa menjadi sarana Tuhan atau media Tuhan, cara Tuhan untuk mengangkat pikiran kita, menarik pikiran kita, mengingat Dia, melihat Dia lewat peristiwa hidup. Itulah kenapa Yesus juga di dalam pengajarannya dia sering menggunakan peristiwa hidup menjadi bahan ajarnya. Seperti dalam kasus pernikahan, atau seperti dalam pemerintahan, sistem-sistem pemerintahan, kehidupan-kehidupan sosial. Sering Yesus gunakan sebagai sarana atau perumpamaan untuk mengingatkan, mengajarkan hal-hal yang bersifat rohani. Begitu juga sejarah kehidupan orang di masa lalu juga digunakan oleh Tuhan untuk mengingatkan kita, membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan Alkitab sebenarnya adalah cerita tentang orang, cerita tentang Yesus. Dan ada begitu banyak cerita-cerita tentang Nabi, Yunus, Ayub, Musa, cerita-cerita kehidupan mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan hati kita. Dan juga termasuk kesaksian-kesaksian hidup. Tapi bukan cuma itu, Tuhan juga berbicara lewat suara hati nurani. Kita buka ayatnya di dalam Roma pasal 2 ayat 15. Roma 2 ayat 15 katakan, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Roma pasal 9 ayatnya yang 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdosa, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Suara hati juga dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk berkomunikasi dengan kita. Tapi ingat, kalau dia dikuasai Roh Kudus. Karena Yeremia katakan hati kita ini jahat, hati kita ini penipu, deceitful. Hati kita itu penuh dengan tipu daya. Itulah kenapa harus Roh Kudus yang bersuara di dalam hati nurani kita, baru kita boleh mendengar itu, melihat itu sebagai suara Tuhan. Nah, ada yang unik tentang bagaimana Roh Kudus berbicara di dalam suara hati nurani kita ini. Kalau kita buka Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26, Yesus bilang, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan apa katanya? Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus, dia hanya akan mengingatkan. Itu kenapa tadi saya katakan bahwa sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kita tidak memahami apa yang sedang kita baca di dalam firman Tuhan itu, baca saja. Akan tiba pada waktunya, tepat pada waktunya Roh Kudus akan ingatkan kata-kata itu. Yohanes pasal 16 ayat 13. Lebih jelas lagi dikatakan. Yohanes 16 ayat 13 katakan, bahwa apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam berapa kebenaran? Seluruh kebenaran. Seperti yang tadi kita pelajari ya, setiap perbuatan baik. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi apa? Segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi yang Roh Kudus ingatkan kepada kita hanyalah apa yang kita dengar. Apa yang kita baca. Pokoknya apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang sudah kita lihat, itulah yang Roh Kudus ingatkan. Itulah kenapa penting sekali bagi kita untuk melihat, untuk membaca, untuk mendengar kebenaran. Karena pada waktunya, itu akan diingatkan oleh Tuhan. Ingat kembali lagi, untuk memperlengkapi kita di dalam setiap perbuatan baik. Dan yang terakhir, cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia yang paling luar biasa adalah dia datang menggunakan daging. Yaitu inkarnasi. Tidak cukup dia menggunakan keenam hal ini, dia sendiri mau datang langsung berkomunikasi dengan kita. Dia sendiri datang langsung menggunakan daging yang sama dengan kita
menyelimuti dirinya dengan kemuliaan dirinya, kemuliaannya yang luar biasa itu dengan daging dan darah yang sama dengan kita, hanya supaya dia bisa dekat dengan kita. Dia yang jauh di atas itu, yang maha besar, maha dahsyat, dia mau datang, merendahkan diri dengan debu tanah seperti kita ini. Begitu luar biasa Tuhan kita. Tidak cukup bagi dia anggap bahwa tidak cukup. Tuhan menganggap bahwa tidak cukup hanya untuk menggunakan keenam hal ini. Dia mau mingle, dia mau sama-sama bergaul dengan kita langsung. Merasakan setiap kesusahan kita. Merasakan dan mengalami setiap kesedihan-kesedihan kita. Mengalami lapar, mengalami kehilangan orang yang disayang. Hanya supaya dia bisa menjadi imam. Hanya supaya dia bisa menjadi pengantara kita. Begitu luar biasa Tuhan yang kita sembah. Selanjutnya kita akan melihat apa atau bagaimana karunia nubuat ini yang diilhami oleh roh nubuat atau spirit of prophecy. Kita buka 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Yang pertama kita perlu mengerti mengenai makna dari kata nubuat. Nubuat dalam pengertian sempit itu adalah pekabaran Tuhan mengenai prediksi masa depan. Atau Tuhan memprediksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di depan. Tapi di dalam perjanjian lama khususnya, nubuat atau nubuatan adalah setiap pekabaran atau teguran atau firman Tuhan itu digunakan kata nubuat. Jadi nubuat dalam pengertian yang luas, dalam pengertian yang lebih besar, itu bukan hanya sekedar prediksi akan masa depan. Nubuat dalam pengertian yang lebih besar itu adalah keseluruhan dari firman Tuhan atau pekabaran Tuhan. Karena di dalam bahasa Ibrani, kata nubuat dan nabi artinya adalah berbicara atau kata-kata Tuhan. Jadi nabi sebagai perantara atau sebagai mulut Tuhan. Jadi apapun pekabaran yang Tuhan mau bagikan, mau berikan kepada umatnya, pekabaran itu disebut nubuat atau pekabaran itu disebut nubuatan. Walaupun di dalam perjanjian baru maknanya menjadi lebih dipersempit, karena kalau di perjanjian lama semua hamba Tuhan dipanggil nabi, walaupun ada juga imam. Kalau imam adalah untuk di bait suci, tapi nabi itu untuk mengajar dan memperoleh ilham dari Tuhan. Tapi di dalam perjanjian baru, jemaat di perjanjian baru lebih diperlengkapi oleh Tuhan. Di situ ada karunia yang mengajar, di situ ada yang menjadi rasul, di situ ada yang menjadi nabi juga, di situ ada yang menjadi penginjil, ada yang menjadi pengajar. Jadi kalau di perjanjian baru kata nubuat atau kata nabi itu dipersempit maknanya menjadi diilhami oleh Tuhan untuk melihat prediksi masa depan. Tapi kalau di perjanjian lama makna nubuatan atau fungsi dari nabi itu adalah untuk memberikan pekabaran kepada umat Tuhan. Oleh karena itu mari kita lihat fungsi-fungsi nabi. Apa fungsi nabi sesuai di dalam firman Tuhan? Kalau kita buka 2 Tawarik pasal 36 ayat 15. 2 Tawarik 36 ayat 15, Tuhan bilang, "Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya." Karena apa? Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Jadi alasan Tuhan mau berkomunikasi dengan kita, umatnya, khususnya lewat perantara nabi adalah karena kasih sayang Tuhan. Oleh karena Tuhan sayang, Tuhan mau berkomunikasi dengan kita. Jadi sayang, kasih itu perlu komunikasi. Perlu komunikasi. Dan ilmu komunikasi terbaik adalah ilmu komunikasi yang Tuhan lakukan.
Tuhan berinisiatif untuk berkomunikasi dengan kita. Dia tidak tunggu-tunggu kita untuk komunikasi dengan Tuhan. Dia yang inisiatif untuk kirim nabi, dia yang inisiatif untuk inkarnasi datang langsung. Itu ya. Jadi Tuhan mau berkomunikasi dengan kita, khususnya lewat perantara nabi, karena dia sayang kepada kita. Amos pasal 3. Amos pasal 3 ayatnya yang ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Luar biasa. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa apa? Menyatakan keputusannya lewat para nabi. Fungsi nabi adalah sebagai media komunikasi, di mana sebelum Tuhan melakukan sesuatu, dia kasih tahu dulu kepada umatnya. Karena dia sayang, sebelum dia melakukan sesuatu, dia kasih tahu dulu kepada umatnya. Dan itulah ilmu komunikasi Tuhan. Dia tidak serta-merta mendadak langsung buat sesuatu, tapi dia komunikasikan terlebih dahulu. Dia kasih tahu terlebih dahulu, dia buat pemberitahuan terlebih dahulu. Itulah kasih Tuhan. Dan seharusnya kasih yang sejati seperti itu. Di dalam 1 Samuel 9 ayat yang ke-9. 1 Samuel 9 ayat 9. Dahulu di antara orang Israel apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Nah, jadi mereka datang kepada nabi atau mereka datang pada pelihat untuk apa? Menanyakan petunjuk Allah. Jadi nabi selain untuk berkomunikasi sebagai media komunikasi Tuhan, di mana Tuhan mau berkomunikasi dengan manusia, manusia juga boleh berkomunikasi dengan Tuhan lewat perantara nabi. Menurut 1 Samuel pasal 9 ayat 9. Khususnya dalam mencari petunjuk. Mencari petunjuk. Bahwa Tuhan memberikan petunjuk juga lewat nabi. Jadi komunikasi atau kasih sayang bukan hanya sekedar ekspresi saja, ungkapan cinta, tapi juga harus ada memberikan petunjuk. Apa yang dia tidak suka, apa yang dia tidak mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia rindukan. Dan dalam hal ini, ketika kita mempercayakan Tuhan untuk meminta petunjuk dari Tuhan, untuk mencari tahu apa yang Tuhan tidak mau, apa yang Tuhan mau, itu bukan didasarkan kepada egoisnya Tuhan. Tapi karena Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu begitu cinta pada manusia, dengan hikmatnya yang maha besar itu, dengan hikmatnya yang tidak terbatas itu, dia telah merencanakan, dia telah merancangkan, dia telah memberikan batasan, dia telah memberikan aturan dan petunjuk demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita. Itulah kenapa lewat nabi juga dia memberikan petunjuk. Inilah ilmu komunikasi Tuhan. Dan inilah ilmu relation, ilmu hubungan. Bahwa untuk membangun satu hubungan, bukan hanya diperlukan komunikasi, tapi juga petunjuk. Apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu rindukan, apa keinginanmu. Petunjuk. Dalam hal berhubungan, Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan juga memberikan petunjuk. Dan dalam hal ini setiap petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan, setiap arahan-arahan yang Tuhan berikan, semuanya itu demi kebaikan kita. Semuanya itu adalah oleh karena kasih sayang Tuhan. Mari kita buka ayatnya di Yeremia 7, ayatnya yang ke-23. Yeremia 7, ayat 23. Mari kita siapkan Alkitab kita dan buka masing-masing. Yeremia 7, ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu apa? Berbahagia. Jadi setiap petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan, tujuannya adalah supaya manusia bahagia. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20 dikatakan supaya manusia berhasil. Jadi petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan lewat perantara nabi, ini bukan hanya sekedar petunjuk rohani yang sifatnya rohani, tapi begitu banyak berbagai macam petunjuk kita boleh dapatkan dan kita boleh peroleh dan dipuaskan lewat belajar firman Tuhan.
Dan semua hal yang diperlukan supaya kita bahagia, semua hal yang diperlukan untuk kita berhasil pun, Tuhan telah kirim, Tuhan telah berikan di dalam firman-Nya lewat perantara nabi. Kalau kita buka di dalam Roma pasal 2 ayat 20 dan 1 Korintus 1 ayat 5, di situ dijelaskan bahwa semua segenap kepandaian, seluruh pengetahuan itu ada di dalam firman Tuhan. Semuanya, apa yang nggak ada? Semua macam kepandaian dan pengetahuan ada di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan taruh itu supaya kita bahagia. Cari petunjuk apa di dalam firman Tuhan yang tidak ada? Kesehatan. Pelajari bagaimana kitab Musa. Bahkan Musa dianggap sebagai salah satu bapa kesehatan masyarakat. Bagaimana Musa memberikan petunjuk tentang manajemen penyakit infeksi, untuk memutus rantai infeksi, sanitasi juga, dan berbagai macam manajemen penyakit termasuk cara pencegahan, preventif, termasuk juga isolasi atau karantina. Di dalam Alkitab juga kita belajar bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bahwa setiap pengetahuan itu dimulai daripada takut akan Tuhan. Mau belajar apa lagi? Teori berbisnis. Teori berbisnis juga ada di dalam Alkitab. Silakan baca itu di dalam Imamat pasal yang ke-19. Tata negara, Ulangan pasal 22. Coba kita lihat. Ini unik ini, hukum tatanan sosial yang Tuhan atur di dalam Alkitab. Ulangan pasalnya yang ke-22. Ulangan pasal 22 ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Tapi ya kita baca ayat pertama sampai ayat yang keempat. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, jangan kau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudara itu datang mencarinya, engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah harus kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui tidak boleh engkau apa? Pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Bahkan lihat, bahkan sampai inisiatif dari dalam hati pun diatur tatanan sosial dalam firman Tuhan. Jangan pura-pura tidak tahu. Lihat baju tetangga yang udah mau kehujanan, jangan pura-pura tidak tahu. Lihat orang bahkan kamu tidak kenal lagi kesusahan di jalan, jangan pura-pura tidak tahu. Itu diatur dalam Alkitab. Semua kepandaian. Bagaimana cara bertani, agriculture, berbisnis tadi kita sudah singgung juga. Termasuk memiliki keluarga yang harmonis. Semua ada di dalam Alkitab. Semua petunjuk demi kebahagiaan kita, tapi ingat bukan sifatnya materialisme dan duniawi, ada tertulis dan Tuhan siapkan di dalam Alkitab. Kalau kita mau baca. Dan kalau kita mau hargai benar-benar firman Tuhan yang tertulis ini. Selanjutnya, fungsi dari nabi dan pekabaran nabi adalah, mari kita buka ayatnya di dalam Hosea 12 ayatnya yang ke-14. Hosea 12 ayat 14. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaran seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Jadi nabi fungsi selanjutnya adalah menjaga umat. Menjaga umat dari apa? Menjaga umat dari perpecahan, dari konflik internal, dari pengajaran-pengajaran sesat, dari nabi-nabi palsu pun termasuk. Seperti Musa, dia menjaga keutuhan jemaat dari konflik internal, dari permasalahan-permasalahan antara jemaat, kemudian krisis kepemimpinan juga, dan lain sebagainya. Dan kalau kita baca 2 Tawarik pasal 24 ayat 19, 2 Tawarik pasal 24 ayat 19, firman Tuhan katakan begini. 2 Tawarik 24 ayat 19. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya
Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Jadi fungsi nabi juga untuk membawa umat yang sedang berpaling dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, melakukan reformasi. Seperti Nabi Elia, dia melakukan reformasi, dia mendirikan kembali mezbah Tuhan. Musa melakukan reformasi, dan kalau kita baca nabi-nabi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, fungsi utama mereka adalah ini, melakukan reformasi, mengembalikan umat Tuhan kembali di dalam jalan yang benar. Itulah kenapa Tuhan mengutus nabi. Dan ada satu hal yang kita perlu ingat tentang nabi ini adalah 1 Korintus 14 ayat 4. Mari kita buka 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayatnya yang dari ayat 3 sampai ayat yang keempat. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Dan ini dilakukan untuk siapa? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Membangun jemaat. Fungsi dari karunia nubuat adalah untuk membangun jemaat. Kenapa? Karena di dalam Efesus 4 ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi apa? Pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman. Dan apa? Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Itulah kenapa Nabi diutus, salah satunya adalah untuk membangun jemaat, untuk menjaga jemaat. Jadi Nabi memang fungsinya adalah untuk internal di dalam jemaat. Oke? Sekarang kita akan lihat bagaimana Nabi ketika dia mendapatkan penglihatan atau memperoleh inspirasi atau ilham dari Tuhan, bagaimana dia menuliskannya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-10 dan 11 dibilang gini, pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini dan selanjutnya. Jadi kebanyakan wahyu, kebanyakan ilham yang diperoleh oleh Nabi, itu adalah hasil dari penglihatan, bukan hasil dari dikte. Beda ya. Jadi Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi, dan Tuhan menyuruh Nabi untuk menulis apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang dia mengerti. Tuhan tidak mendikte Nabi untuk menulis firman ini. Tuhan tidak mendikte Nabi untuk menulis ayat-ayat Alkitab satu persatu. Tidak. Tapi Nabi lewat inspirasi Roh Kudus, ilham Roh Kudus, di dalam penglihatan, maka sesuai dengan pengertiannya, sesuai dengan pemahamannya, dengan latar belakangnya, dengan caranya dia menulis tulisan ini. Kecuali yang dikatakan khusus, misalkan tuliskanlah itu, maka ditulis secara literal, letterlock, demikian. Tapi kebanyakan bahkan bisa dikatakan mayoritas dari keseluruhan isi dari firman Tuhan Alkitab ini, itu adalah hasil dari penglihatan atau hasil dari ilham yang ditulis oleh Nabi dengan kata-katanya sendiri. Gampangnya begini. Di dalam menilai atau melihat firman Tuhan, ada dua pandangan besar. Ada dua pandangan besar. Pandangan yang pertama adalah thought inspiration dan verbal inspiration. Apa ini thought inspiration dan verbal inspiration? Thought inspiration ini adalah yang percaya bahwa
pikiran Nabi lah yang diilhami oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga Nabi atau penulis Alkitab menulisnya sesuai dengan pengertiannya dan dengan kata-katanya sendiri. Kalau verbal inspiration, mereka percaya bahwa kata-kata itulah yang diinspirasikan langsung, yang didiktekan langsung oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Jadi yang mana yang benar antara thought inspiration dan verbal inspiration? Dua-duanya benar. Yang penting di sini kita perlu seimbang. Permasalahan dari verbal inspiration adalah ketika kita membandingkan satu cerita yang ditulis oleh beberapa penulis, maka di situ kita akan melihat ada perbedaan-perbedaan yang dari kecil, bahkan ada juga perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Dan itu menjadi masalah oleh verbal inspiration. Karena kalau mereka percaya bahwa tulisan ini adalah benar-benar yang dikuasai oleh Roh Kudus, seharusnya tidak berbeda. Tapi bagi thought inspiration itu tidak bermasalah. Karena bukan kata-katanya yang diinspirasikan atau diilhamkan oleh Tuhan, tapi pikirannya atau idenya atau gagasannya. Sebagai contoh, doa Bapa kami yang ada di dalam Matius dan doa Bapa kami yang ada di dalam Lukas. Kalau tidak salah, Matius pasal 6 dan Lukas pasal 11. Kalau kita bandingkan antara dua versi doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus, kita akan lihat Matius dan Lukas itu berbeda. Jadi yang mana yang benar? Matius atau Lukas? Sama. Walaupun kata-katanya dalam penulisannya ada perbedaan, tapi maknanya, idenya, gagasannya tidak berbeda atau tidak hilang. Begitu juga kalau kita bandingkan antara tulisan yang ada di atas kepala Yesus ketika Yesus disalibkan dan tulisan yang ditulis oleh Pilatus itu, kalau kita bandingkan dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu beda-beda. Kalau kita lihat ayatnya, kalau di dalam Matius pasal 27 ayat 37 dikatakan bahwa inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Sekarang, kalau Markus, dia bilang apa? Markus 15 ayat 26 katakan, Raja orang Yahudi. Kalau Lukas 23 ayat yang ke-38 katakan, inilah Raja orang Yahudi. Kalau Yohanes 19 ayat 19 katakan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yang mana yang benar? Empat-empatnya berbeda. Apa jangan-jangan ada 4 papan di situ? Tidak. Tidak begitu ya. Tapi yang penting maknanya. Jadi bukan masalah harus seragam. Tidak. Itulah permasalahan dari verbal inspiration. Tapi verbal inspiration punya kekuatan. Contoh misalnya ketika kita mau deeper study, kita mau belajar lebih dalam, kita melakukan word study, kita melakukan intertextual study, membandingkan satu kata di ayat ini dengan kata yang sama di ayat yang lain, ternyata punya hubungan dan memperbesar dan memperluas makna, maka verbal inspiration menjadi luar biasa, membantu kita untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian kita terhadap firman, terhadap interpretasi firman. Itulah kenapa antara thought inspiration dan verbal inspiration perlu seimbang. Kita perlu untuk melihat bahwa Alkitab adalah sebuah keharmonisan, bahwa di dalam kata-kata Alkitab itu diinspirasikan oleh Tuhan juga, sekalipun ada juga ketidakseragaman, yang sebenarnya ketidakseragaman di dalam Alkitab ini pun lebih memperluas juga makna dari firman Tuhan. Nah, nanti akan dipelajari di dalam kelas tentang interpretasi Alkitab ya. Itulah perbedaan antara thought inspiration dan verbal inspiration. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana Nabi ini memperoleh ilham. Kita buka ayatnya di dalam Bilangan pasal 12 ayatnya yang ke-6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan dirinya kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi nabi memperoleh ilham bisa lewat penglihatan. Baik itu penglihatan malam seperti yang Daniel lihat, ataupun penglihatan, baik itu penglihatan juga dia boleh dapatkan secara umum,
di depan umum seperti yang dialami oleh Yeskiel, Daniel juga, maupun Rasul Paulus juga memperoleh penglihatan secara umum, maupun penglihatan secara pribadi ketika mereka mau tidur, seperti Yusuf, Daniel juga mendapatkan private dream, mimpi pribadi ya. Jadi Nabi memperoleh ilham, mendapatkan ilham lewat penglihatan. Ya, ini umum, dan kita tahu bahwa penglihatan adalah media Tuhan untuk menginspirasikan Nabi. Tapi bukan cuma lewat penglihatan. Nanti kita akan pelajari. Nah, ketika Nabi ini memperoleh penglihatan, ada beberapa manifestasi fisik atau dampak yang terjadi kepada fisik dari Nabi ini ketika dia memperoleh penglihatan. Seperti kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 24 ayatnya yang keempat. Bilangan 24 ayat 4 katakan, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Jadi ketika memperoleh penglihatan baik itu secara umum maupun secara pribadi, itu diiringi dengan dampak fisik. Apa dampak fisiknya? Nabi bisa rebah, apalagi mata terbuka terus, tidak berkedip ya, mata terbuka. Apalagi di dalam Daniel 10 ayatnya yang ke-15 sampai 18. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan apa? Tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafasku? Sampai tidak ada nafas. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau. Selanjutnya, sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Lihat, dia bisa jadi lemah, dia bisa dikuatkan, terkulai, apalagi tadi, berhenti bernapas juga ya. Atau bahkan juga dikuatkan. Inilah beberapa dampak fisik yang diperoleh oleh Nabi ketika dia sedang mendapatkan ilham atau memperoleh penglihatan baik secara umum maupun secara pribadi. Nah, kalau ini dampak secara fisik, ada juga dampak secara kesadaran. Dampak mental. Dampak kesadarannya seperti kalau kita baca di dalam Yeskiel 8 ayat 1 dan 3, Yeskiel merasa seperti rohnya terangkat. Padahal tubuhnya tetap ada di situ, tapi dia merasa roh terangkat. Seperti dia diangkat. Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama di 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 3. Atau di dalam Yeskiel 2 ayat 2 seperti roh masuk, roh merasuki dia. Roh masuk, atau Yeskiel 3 ayat 12 roh mengangkat dia. Jadi itulah dampak secara kesadarannya kepada Nabi ketika Nabi memperoleh penglihatan. Ada dampak fisik, mereka bisa jadi lemah atau bisa dikuatkan, berhenti napas, terkulai, bisa juga dalam rebahan. Dan secara kesadaran mereka merasa bahwa mereka rohnya terangkat atau ada roh yang masuk, walaupun tubuhnya itu tetap diam di situ. Tubuhnya tetap diam. Kalau di Daniel pasal 10 ataupun ketika Rasul Paulus mendapatkan penglihatan, di situ orang-orang di sekitar mereka merasakan ada sesuatu, tapi mereka nggak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu apa-apa. Hanya Daniel yang tahu, hanya Rasul Paulus saat itu yang tahu, yang mendapatkan penglihatan. Selanjutnya, selain lewat penglihatan, para penulis Alkitab, Nabi ini bisa memperoleh ilham dari mana lagi? Lewat studi. Studi? Iya, lewat studi. Karena ternyata Nabi pun belajar. Kalau kita lihat Ezra, bagaimana dia menulis kitab Ezra, dia itu adalah pelajar, dia itu adalah ahli kitab.
Begitu juga dengan Nehemia. Siapa lagi? Elia juga belajar bagaimana tabiat Tuhan. Bagaimana Lukas menulis kitab Lukas itu, dia melakukan studi, membandingkan dengan cara interview, dengan cara membaca buku, dengan cara membaca kitab-kitab yang lain, dengan cara menanyakan kepada orang lain. Itu pun menjadi cara Tuhan untuk mengilhami nabi dalam memberikan pekabaran. Jadi bukan cuma lewat penglihatan, tapi juga lewat studi, lewat pembelajaran. Nabi juga memperoleh ilham lewat ini, yang unik, bakat seni. Dan kalau kita pelajari, sebenarnya ada hubungan yang erat antara seni, khususnya musik, dengan pekabaran nubuatan. Pekabaran nubuatan. Jadi ilham bisa didapatkan dari penglihatan, dapat dari studi, juga dari bakat seni, seperti nubuatan-nubuatan yang terdapat di dalam kitab Mazmur itu sebenarnya adalah inspirasi lewat lagu, lewat musik, maupun di dalam Kidung Agung, juga di dalam pengkhotbah, juga di dalam Amsal, dan tulisan-tulisan syair lainnya. Nah, studi ini termasuk nabi juga, atau penulis Alkitab juga, para penulis Alkitab memperoleh ilham atau inspirasi ini, dia bisa dapatkan seperti yang tadi sudah dijelaskan dari kitab-kitab yang lain. Mari coba kita lihat referensi-referensi di dalam Alkitab yang dikutip dari kitab-kitab yang lain. Contoh, di dalam Yosua 10 ayat yang ke-13, di situ dituliskan ada kitab orang jujur, atau di dalam bahasa Inggris disebut Book of Jasher. Juga di dalam surat Yudas, beberapa dari ayatnya itu mengutip kitab Henok, bahkan kitab Assumption of Moses. Dan beberapa kitab-kitab lain juga yang ditulis, yang menjadi bahan referensi oleh para nabi atau penulis Alkitab, menjadi sumber ilham mereka. Oke? Termasuk, ini mungkin akan mencengangkan, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-28, di situ Rasul Paulus mengutip dan menggunakan tulisan dari pujangga kafir. Kisah 17 ayat yang ke-28 katakan, ini ketika Rasul Paulus sedang ada di Athena dan hendak mengajarkan Injil di situ, dia kutip begini, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang tertulis juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Di ayat ini Rasul Paulus mengutip dua referensi dari pujangga kafir. Ingat, penulisnya orang kafir. Tapi Rasul Paulus menggunakan itu sebagai landasan kebenaran untuk menjangkau orang-orang kafir. Siapa yang dia kutip saat itu? Yang dia kutip saat itu adalah frase, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ini adalah frase yang dia kutip dari seorang pujangga yang namanya Epimenides dari Kreta. Itu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dan frase sebab kita ini dari keturunan Allah juga, dia kutip dari seorang pujangga kafir juga, kebangsaan Yunani, dari yang bernama Aratus. Siapa ini Aratus? Aratus ini adalah seorang pujangga yang berasal dari Kilikia, tempat di mana Rasul Paulus dibesarkan. Dan kedua frase ini yang dia gunakan untuk menjangkau orang kafir itu sebenarnya ditulis pada dasarnya, pada awal mulanya, ditulis untuk menyembah Dewa Zeus. Tapi Rasul Paulus gunakan untuk menjangkau orang kafir bisa melihat Allah yang benar. Dan bukan cuma pujangga-pujangga kafir yang serius atau filsuf-filsuf. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, yang sering menjadi ayat hafalan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebenarnya Rasul Paulus itu sedang kutip seorang pujangga komik, pujangga jenaka, pujangga lucu, yang bernama Menander. Hidup di tahun 342 sampai 291 sebelum Masehi.
Jadi di sini kita lihat bahwa penulis Alkitab pun bisa mendapatkan ilham bahkan dari orang-orang kafir, tulisan-tulisan kafir sekalipun. Selama itu bersesuaian dengan kebenaran, bersesuaian dengan firman Tuhan, itu bisa diaminkan. Ini harus hati-hati. Jadi begini. Kalau ada seorang pembunuh, seorang yang sangat jahat, kafir, dan tidak percaya Tuhan, kemudian dia katakan kepada anaknya, "Anakku, jangan ikutin bapak, karena bapak ini pembunuh, karena bapak ini perokok," misalkan. Apakah kata-katanya ini bukan kebenaran? Apakah kata-katanya ini adalah salah karena dia ini adalah orang yang jahat, orang yang kafir yang tidak percaya Tuhan? Tidak. Selama kata-katanya itu bersesuaian, selaras dengan firman Tuhan, kita wajib untuk aminkan perkataan tersebut, firman tersebut. Karena setiap kebenaran yang diucapkan itu adalah milik Tuhan. Kebenaran adalah milik Tuhan, itu bukan milik manusia. Siapapun yang bawakan kebenaran tersebut, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, aminkan. Cuman masalahnya kita masih suka ngelihat orang. Kita masih menganggap bahwa kalau dia itu bergelar profesor, kalau dia punya gelar S3 Biblical Studies, maka pekabarannya itu lebih dahsyat, kualitas pekabarannya itu lebih hebat, dan lebih murni dibandingkan anak atau seorang muda yang tidak lulus kelas 3 SD membawakannya. Kita masih menganggap bahwa firman Tuhan itu, apalagi begini, apalagi kalau saya tahu jeleknya seperti apa, apalagi kalau saya tahu dosanya seperti apa, maka kita langsung tutup pintu, kita tidak mau dengar setiap pekabaran yang dibawakan oleh mulutnya. Itu kan yang sering terjadi pada kita. Kalau kita sudah tahu, orang ini akan berkhotbah sekarang, saya tahu jeleknya apa, saya tahu dosanya apa, kita langsung tutup telinga, kita tidak mau dengar pekabarannya. Kebenaran adalah milik Tuhan, itu bukan milik manusia. Ketika kita mengaminkan pekabaran, kita mengaminkan kebenaran Tuhan, bukan manusia. Bukan manusia. Terbukti di dalam Alkitab, barusan ini baru sedikit saja, ada begitu banyak referensi-referensi yang dikutip bukan dari Alkitab, yang ada di dalam Alkitab sebenarnya. Dan jadi ini kita diajarkan untuk tidak eksklusif, kita diajarkan untuk berpikir secara luas, kita diajarkan untuk melihat bahwa pekabaran Tuhan, kebenaran Tuhan bisa datang dari mana saja, bisa datang dari siapa saja. Selama kebenaran itu bersesuaian dengan firman Tuhan, aminkan. Oke? Jadi, dan selanjutnya, bagaimana Nabi ini menulis ilham yang dia dapatkan, seringkali dia tidak menulis sendiri. Seringkali juga dia menggunakan, karena keterbatasan yang dialami oleh Nabi, dia seringkali juga menggunakan asisten untuk membantu dia menulis. Baik itu dia diktekan ataupun editorial. Jadi dia menggunakan literary dan editorial assistant. Contoh, kalau kita buka Yeremia pasal 36. Yeremia 36 ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Bertanyalah mereka kepada Baruk, katanya. Beritahukanlah kepada kami bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini. Jawab Baruk kepada mereka, segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Jadi Yeremia di sini menggunakan sekretaris, dia menggunakan literary assistant. Yeremia diktekan, kemudian Baruk tulis sesuai dengan apa yang Yeremia katakan. Tapi bukan cuma di perjanjian lama, di perjanjian baru juga. Kita buka Roma pasal 16 ayatnya yang ke-22. Di situ ditulis, karena Rasul Paulus memiliki kelemahan, dia katakan ada duri di dagingnya, kemungkinan itu adalah kelemahan di matanya. Roma 16 ayat 22 katakan, salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi sekalipun surat Roma adalah surat dari Paulus, tapi yang tulis bukan Paulus, tapi Tertius. Tertius sebagai asisten Paulus untuk menulis surat kepada Roma. Kecuali dalam kitab Galatia, di situ Rasul Paulus yang tulis sendiri. Bahkan dia katakan, lihatlah betapa besarnya aku menulis tulisan ini. Tapi bukan cuma itu. Di dalam 1 Petrus pasal 5, ayatnya yang ke-12, 1
1 Petrus 5 ayat 12 dikatakan bahwa dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Lihat, lewat perantaraan Silwanus, dengan perantaraan Silwanus. Di dalam kalangan teologi, mereka tahu bahwa struktur gramatikal atau penyusunan kalimat dari 1 Petrus dan 2 Petrus itu jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Karena ketika membandingkan antara surat 1 Petrus dan surat 2 Petrus, 2 Petrus itu banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Dalam pengertian kalimat-kalimatnya itu kacau. Sedangkan dalam 1 Petrus itu lebih rapih dan teratur. Lebih rapi dan teratur. Jadi ada begitu banyak kalangan teologi yang mulai meragukan bahwa sebenarnya salah satu dari tulisan ini bukan Petrus yang tulis. Tapi setelah kita lihat bahwa ternyata 1 Petrus, surat dari 1 Petrus itu, dia menggunakan bantuan dari Silwanus, yang mungkin dia lebih baik dalam penulisan bahasa Gerikanya. Begitu juga di dalam surat-surat Yohanes, ketika melihat kitab Wahyu itu kacau sekali dia punya cara penulisan. Tetapi ketika melihat surat-surat Yohanes yang lain, lebih bagus, lebih rapih dia punya susunan kalimat. Jadi di sini kita lihat bahwa para penulis Alkitab juga bukan hanya mendiktekan menggunakan sekretaris atau literary assistant, tapi juga menggunakan editorial assistant, di mana ada orang lain yang mengedit, yang menyunting, tanpa mengubah maksud dari penulisannya. Oke? Jadi begitulah yang kita bisa pelajari bagaimana Nabi memperoleh ilham dan bagaimana Nabi menuliskan ilham tersebut. Sekarang untuk menutup pelajaran pertama dari kelas Spirit of Prophecy yang pertama ini, mari kita lihat beberapa ayat. Apa yang terjadi kalau umat Tuhan yang Tuhan telah kirim Nabi kepadanya, tapi Nabi tersebut ditolak? Ulangan pasal 18 ayatnya yang ke-19. Ulangan 18 ayat 19 katakan, orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi Tuhan akan minta pertanggungjawaban untuk setiap pekabaran yang dia tolak. Setiap pekabaran Nabi yang Nabi bawakan yang ditolak. Tapi bukan cuma itu. Lebih parah lagi, Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-23 katakan, Kisah Para Rasul 3 ayat 23 katakan, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Keluar dari golongan umat Tuhan. Karena pekabaran Nabi adalah pekabaran untuk membangun tubuh Tuhan. Kalau ini tidak didengarkan, maka otomatis dia bukan bagian dari pembangunan tubuh Tuhan. 2 Tawarik 36 ayatnya yang ke-16. 2 Tawarik 36 ayatnya yang ke-16 katakan, namun tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga apa? Sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Sangat penting untuk benar-benar menghargai setiap pekabaran yang Tuhan berikan lewat perantaraan Nabi. Karena kita sudah pelajari bahwa pekabaran Nabi adalah pekabaran untuk membangun umat Tuhan sampai pada akhir zaman. Dan ketika ada umat yang tidak mau mendengar, Tuhan katakan tidak mungkin ada pemulihan. Ini bagian pertama dari kelas kita Spirit of Prophecy. Kita akan lanjut di kelas yang kedua. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah sedikit mempelajari bagaimana Tuhan menggunakan Nabi
untuk membawa pekabaran kepada kami. Kami mempelajari bagaimana kerinduan Tuhan untuk berkomunikasi dengan kami. Bagaimana Tuhan sayang kepada kami dengan memberikan petunjuk kepada kami. Bantu kami untuk lebih menghargai setiap pekabaran Tuhan. Bantu kami untuk lebih melihat dan menghargai lagi surat-surat cinta Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini kami boleh ditegur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.